Menanam cabai di polybag ataupun di lahan yang luas ternyata mempunyai perbedaan yang penting sekali untuk kita ketahui. Kali ini aku sedang mencoba menanam cabai dalam polybag dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dibandingkan hanya 1 atau 2 polybag. Seperti apa hasilnya dan apa pupuknya? Ikuti videonya sampai dengan selesai. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri. Jadi petani kota bikin hati berseri, tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cucu Petani Kantoran. Kali ini aku mau mencoba menanam cabai di polybag, tapi dengan jumlah yang cukup besar ya teman-teman. Bukan hanya sampai 10 polybag, tapi ini sudah masuk ke puluhan polybag. Dan yang aku tanam ini ada 3 jenis, yaitu cabai hijau, cabai rawit setan, dan juga cabai yang cabai merah keriting. Tadi teman-teman melihat ya, cabai-cabai aku ini ternyata sudah mulai berbunga, artinya sudah memasuki fase generatif. Setelah melewati fase vegetatif dan sekarang tanaman cabai-cabai aku ini sudah memulai fase generatif, dimana kita harus memberikan pupuk yang berbeda ya dengan masa vegetatif. Pada fase generatif ini dimana sudah mulai berbunga, berbeda dengan fase vegetatif ya yang seperti ini. Kita harus memberikan pupuk yang bisa membantu pembentukan bunga, buah, dan biji. Karena itu membutuhkan lebih banyak unsur hara, fosfor atau P, dan kalium agar bisa membantu proses pembentukan dan pertumbuhan organ generatif dari tanaman cabai aku. Nah seperti ini ya, alhamdulillah daunnya ini menghijau ya, lumayan subur-subur nih. Selain daun hijau yang mulai subur-subur, kita harus bisa mempertahankan juga pada saat sudah mulai terbentuk calon buah atau bunga. Bunga ini harus kita jaga karena salah satu problem di tanaman cabai biasanya adalah bunganya ini rontok. Ini tanaman cabai aku udah mulai berbunga ya. Kadangkala problemnya adalah tidak menjadi buah nih, kayak gini, ini rontok nih. Jadi tidak sempat menjadi buah, bunganya ini rontok. Karena itu kita harus memberikan pupuk yang tepat. Nah yang aku gunakan kali ini adalah campuran dari pupuk yang digunakan untuk masa generatif. Aku menggunakannya adalah 3 jenis. Yang pertama adalah pupuk MKP, monokalium fosfat. Seperti ini, cabenya alhamdulillah sudah mulai terbentuk ya cabai-cabai hijaunya, sehingga sebentar lagi bisa kita panen. Pupuk yang pertama ini, pupuk MKP ini mengandung fosfor dan kalium yang tinggi, sehingga ini berperan banget ini membentuk akar, pembungaan, dan mencegah kerontokan bunga ya. Jadi ini 3 jenis yang aku gunakan. Yang pertama adalah pupuk MKP. Kemudian yang kedua, aku menggunakan pupuk kalium nitrat KNO3. Pupuk kalium nitrat ini mengandung kalium dan nitrogen. Ini untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan, juga meningkatkan kualitas dan daya simpan buah. Yang satu lagi yang aku gunakan adalah pupuk yang warna kuning ini, namanya Karate Boroni. Boron adalah salah satu unsur hara mikro, jadi bukan makro ya untuk boron. Jadi ini yang KNO3. Nah kemudian yang paling ujung ini kuning ini adalah yang mengandung unsur hara mikro boron. Boron ini meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi perannya besar untuk mendukung berbagai proses penting di dalam tanaman cabai. Jadi kalau boronnya kurang, tanaman ini bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan penurunan hasil panen ya. Yang warnanya kuning adalah Karate plus Boroni. Pupuk majemuk ini aku gunakan karena aku memang mengharapkan untuk yang cabai kali ini bukan hanya dalam jumlah yang sedikit, tapi sudah bisa mencapai puluhan, bahkan sebentar lagi akan mencapai ratusan. Dan agar menjaga supaya pertumbuhan cabai-cabai aku ini bagus. Tadi untuk yang cabai hijau itu ternyata lebih cepat ya teman-teman dibandingkan cabai merah keriting ataupun cabai rawit setan. Nah untuk penyiramannya aku sudah menggunakan ini selang-selang kecil, karena kalau misalnya menyiram secara manual satu persatu untuk jumlah yang sebanyak ini tentu saja lumayan juga ya, apalagi kalau musim panas itu harus 1 hari
2 kali. Nah, ini adalah contoh sesudah kita atasi masalah kerontokan dari bunga cabai. Sudah mulai bisa dipanen untuk cabai-cabai hijaunya. Kita berkeliling ya teman-teman. Jadi ini adalah tanaman-tanaman cabai aku yang menggunakan polybag ya. Jadi ini polybagnya yang warna putih. Memang polybag itu ada yang warna hitam dan juga ada yang warna putih. Nah, seperti ini nih kita memantau, dan ternyata alhamdulillah ya sudah mulai banyak juga cabai-cabai yang bisa aku panen sampai saat ini. Untuk yang cabai rawi setan terus terang aja belum muncul ini teman-teman, tapi sudah ada beberapa seperti ini yang untuk bunganya ini tidak rontok lagi dengan penambahan unsur hara baik yang makro maupun mikro yang sesuai dengan kebutuhan pada fase generatif. Nah, itulah sharing aku mengenai menanam cabai, tapi jumlahnya sekarang udah mulai agak banyak ya. Sekalian belajar juga aku menggunakan pupuk yang tadi terutama untuk mengatasi berbagai masalah pada masa generatif. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dengan ini sampai dengan selesai. Mohon masukannya bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam percabean. Ini sudah mulai kelihatan nih cabai merah, cabai rawit setannya udah ada yang muncul. Sekali lagi Cici Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.